Halo, selamat bertemu kembali di channel kami PKN TV JP. Saat ini kita akan membahas materi PKN di kelas 11 dengan subpokok bahasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkannya, jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng dan share agar semua kita boleh mendapat materi PKN dari channel kami. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir, yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dirampas. Tidak dapat dipungkiri, pelanggaran HAM kerap terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 1. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Dalam tragedi ini, terjadi peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang berpengaruh kepada banyak sektor. Keadaan ini mengundang aksi protes mahasiswa. Pada tanggal tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan long march menuju gedung MPR DPR untuk kemudian melakukan demo. Namun sebelum sampai di gedung tersebut, aksi ini ditentang oleh pihak keamanan, polisi. Setelah kedua pihak berunding, disepakati bahwa polisi dan mahasiswa sama-sama mundur. Saat mahasiswa mundur kembali ke kampus mereka, terjadi sebuah provokasi yang menyebabkan beberapa mahasiswa terpancing. Akhirnya, kerusuhan pun terjadi. Polisi melakukan penembakan sehingga 4 mahasiswa tewas dan beberapa luka-luka. 2. Munir Said Talib adalah seorang aktivis HAM. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 1998. Munir juga merupakan pengkritik pemerintah yang berkuasa saat itu. Di tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang menuju Amsterdam. Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Belanda menemukan adanya senyawa arsenik dalam jasad Munir. Hasil ini mengindikasikan bahwa aktivis HAM sengaja diracun oleh pihak yang bermaksud menyingkirkannya. 3. Peristiwa Tanjung Priuk terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984. Berdasarkan hitungan resmi, peristiwa ini menyebabkan 24 orang tewas serta 54 orang terluka. Akan tetapi, menurut perkiraan, ada lebih dari 100 warga Tanjung Priuk yang tewas, hilang, ataupun terluka. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan anggota Bintara ke Masjid As-Sa'adah yang berlokasi di Tanjung Priuk. Ia memerintahkan pengurus masjid untuk melepas spanduk yang berbau kritik pemerintah. Pihak masjid menolaknya dan anggota Bintara ini melepas atribut-atribut tersebut dengan cara masuk ke masjid tanpa melepas alas kaki. Tindakan tersebut sangat tidak sopan dan menyulut kemarahan pengurus masjid beserta warga. Mereka membakar motor
dan menyerang anggota Bintara tersebut. Pengurus masjid dan warga yang menyerangnya kemudian ditangkap. 2 hari setelah penangkapan tersebut, warga Muslim Tanjung Priok melakukan aksi protes untuk membebaskan kawan mereka. Aksi ini dilakukan oleh ribuan orang, namun tidak berhasil. Kerusuhan pun terjadi dan pihak militer menembaki demonstran. Selain korban tewas dan luka, kerusuhan ini juga mengakibatkan banyak orang ditahan. 4. Kasus pembunuhan Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik di Jawa Timur dan juga aktivis pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Akan tetapi PT tempat Marsina bekerja, PT Catur Putra Surya, tidak terlalu setuju dengan himbauan ini. Akibatnya, Marsina dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei tahun 1993. Selain demonstrasi, Marsina beserta 13 perwakilan buruh juga melakukan perundingan dengan pihak pabrik. Pada tanggal 5 Mei, 13 teman Marsina ditangkap Kodim Sidoarjo karena tuduhan menghasut para buruh agar tidak masuk kerja dan mengadakan rapat gelap. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri. Marsina kemudian datang ke Kodim untuk menanyakan di mana rekan-rekannya. Malamnya, Marsina menghilang. Teman-temannya tidak ada yang tahu keberadaannya. Mereka mencarinya selama 3 hari, namun tidak menemukannya. Marsina baru ditemukan pada 8 Mei tahun 1993 dalam keadaan meninggal. Hasil autopsi menyebutkan bahwa Marsina mengalami penyiksaan berat. 5. Pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Pada tahun 1990 hingga tahun 1998 terjadi pemberontakan rakyat Aceh. Salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak puas dengan pemerintah sehingga ingin memisahkan diri. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia mengadakan operasi militer di provinsi ini. Akibat dari operasi militer ini, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Operasi ini tidak hanya menewaskan pemberontak, namun juga warga sipil. Banyak warga Aceh yang meninggal akibat operasi ini. Menurut catatan, ada sekitar 9.000 hingga 12.000 korban jiwa yang jatuh dalam operasi militer yang berlangsung selama 8 tahun ini. 6. Penculikan aktivis tahun 97 dan 98. Pada tahun 1997 dan tahun 1998, Indonesia mengalami pergolakan yang cukup hebat. Ketidakpuasan terhadap pemerintah membuat banyak aktivis semakin vokal menyuarakan penolakan pada pemerintah. Keadaan genting menjelang pemilu tahun 97 dan menjelang sidang MPR tahun 1998 berbuntut penghilangan orang secara paksa. Sebanyak 23 aktivis hilang pada periode tersebut. 9 di antara mereka dilepaskan kembali. 1 korban ditemukan tewas dan 13 korban hilang. Lainnya tidak pernah kembali hingga kini.
Penculikan yang dilakukan oleh aparat negara ini terjadi di Solo, Lampung, dan paling banyak di Jakarta. 7. Tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi terjadi 2 kali, yaitu tragedi Semanggi I dan tragedi Semanggi II. Tragedi Semanggi I terjadi pada November tahun 1998. Masa transisi pemerintah dari Orde Baru ke Reformasi mengakibatkan banyak kekacauan. Alhasil, demo besar-besaran pun terjadi. Tragedi ini menyebabkan 17 orang tewas. Tragedi Semanggi II terjadi pada September tahun 1999. Aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa mengakibatkan reaksi keras militer yang berjaga. Bentrok massa dan aparat ini menyebabkan 1 mahasiswa tewas di Jakarta, 2 mahasiswa tewas di Lampung, dan 1 tewas di Palembang. Contoh kasus pelanggaran HAM di atas membuktikan bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi di negara mana saja, entah itu negara besar atau kecil. Contoh-contoh tersebut juga membuktikan bahwa kekuasaan menjadi salah satu penyebabnya. Pergolakan politik, konflik etnis, dan penguasa diktator dapat menyulut terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.